Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan berikan waktu kesempatan untuk datang bersekutu, terlebih lagi hendak berdoa syafaat. Sebelumnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu dalam firman-Mu ada kebenaran, dalam firman-Mu ada rahasia yang Tuhan akan ungkapkan. Buka mata hati pikiran kami, ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami boleh dilayakkan untuk duduk di sekitar firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Amang Inang. Saya yang share apa, Rem? Ya. Tadi pagi saya baru memimpin PA dengan komunitas gereja di Amerika. Dengan tema utuslah aku. Kemudian setelah selesai saya buka WA, ya, saya baca di New BKS Amang Marsius tidak bisa hadir. Ya. Jadi karena temanya tadi saya bilang utuslah aku, saya pun mesti memberanikan diri. Saya WA Amang Marisi Simanjuntak. Saya bilang kalau tidak ada yang bertugas, utuslah aku. Amang Marisi langsung memberikan respon dan saya mempersiapkan diri. Ya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 5 dengan tema sadar, tabah dan rindu. Ini yang persiapan, mohon maaf kalau persiapannya terburu-buru. Saya bacakan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, di ayat yang pertama dikatakan karena kami tahu. Jadi ada sesuatu yang kita tahu jika kemah tempat kediaman kita dibongkar. Ya. Jadi kita ini hidup di bumi di dalam suatu kemah yang dimana hidup ini adalah sementara. Suatu saat ada datang yang pemilik hidup ini dan membongkar kehidupan kita. Kalaupun ada lagu kata nape hudai hubolu samuraun songon obud domamulus tinggal abolong. Semuanya tinggal. Dan natarbuan au lobi sian ulosi. Ini satu lagu nungaluja dagikon ya. Sesuatu yang suatu kenyataan bahwa kita pun semakin tua, semakin secara fisik kita akan semakin lemah ya. Nah, ada satu hal yang kita menjadi satu kerinduan. Ada satu tempat di kediaman di sorga di mana itu tempat kediaman Allah telah sediakan. Suatu tempat kediaman yang kekal. Nah, lantas apa yang kita lakukan selama kita tinggal di bumi? Selama kita di dalam kemah ini, di ayat 2 dikatakan, kita mengeluh. Ya, kita mengeluh. Ya, ada keluh kesah. Kalau di ayat sebelumnya di ayat 2 kisah 2 Korintus 4 ayat 8 katakan dalam segala hal kami ditindas. Ya. Tidak terjepit,
habis akal, tidak putus asa, dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian, dihempas, tidak binasa. Itulah tekanan-tekanan di dalam kehidupan yang selama kita masih tinggal di kemah yang lama ini. Nah, kemudian di keluhnya itu dikatakan di ayat 4, selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ada banyak tekanan hidup, ya, tekanan hidup. Kalau di dalam ilmu fisika dikatakan tekanan berbanding lurus dengan gaya. Nah, jangan-jangan terlalu banyak gaya, kita juga bisa menjadi terlalu berat tekanan hidup. Ini satu realita yang sering kita hadapi tidak menerima kenyataan besar pasak yang besar pasak dengan siangnya, lebih banyak bergayanya daripada mengakibatkan terlalu banyaknya tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini. Jadi nggak bisa harus easy going, ya. Apa yang ada, apa yang bisa diterima itu jalankan. Terlalu banyak. Ada satu hal lagi di dalam masalah hidup kita ini, ya, mau pakaian yang baru, dikatakan kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Ini gaya apa kita juga. Jadi kita rindu ada satu tempat kediaman yang indah, tapi pergi saja ke sana, katanya. Oh, jangan dulu. Ada berat hati untuk masih menanggalkan pakaian yang lama. Begitu di dalam hidup ini lebih sering kita dikatakan dalam pikiran kita menjadi manusia yang baru, tetapi kelakuan masih tetap manusia yang lama. Ya. Jadi cuma pikirannya, tapi kelakuannya tidak berubah. Ya, sama-sama sia-sia, ya. Disitulah terjadi keluhan-keluhan itu. Ada banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan ini yang membuat kehidup ini menjadi berat. Di ayat yang kelima, satu hal yang kita senangnya, Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal ini, mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Ya. Jadi Allah mengaruniakan roh kepada kita untuk menghibur, ya, memberikan kuasa ketika kita menjalani keluh kesah kita, kesulitan kita, ya, ada jaminan. Nah, jaminan ini yang menarik. Dalam Alkitab itu ada dua kata jaminan dalam bahasa bahasa Indonesianya, tapi dua kata di dalam bahasa aslinya. Yang jaminan di sini itu bukan garansi. Kalau garansi itu taken for granted. Jadi ada sesuatu yang memang dipastikan. Tapi jaminan di sini adalah as a down payment. Ya. Arabon, ya, arabon katanya, itu dalam bahasa Yunaninya. Arabon ini adalah suatu cengkeraman. Sebagaimana Raja Wali mencengkeram anaknya, melepaskannya, mencengkeram lagi, bagi menjadi suatu latihan, ya, as a down payment. Jadi down payment itu bisa gagal kalau yang dicengkeram ini melawan, ya, tidak ikut di dalam kehendak karunia roh yang diarahkan, ya, diarahkan oleh yang mencengkeram itu. Jadi ini juga yang membuat tekanan-tekanan itu jauh dari Tuhan. Nah, kesadaran itu yang perlu dibangun, ya. Kesadaran itu yang perlu kita dibangun. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, katakan, tapi kita rindu, ya. Ada kerinduan, ada harapan, ya. Harapan ini, kerinduan inilah yang menarik, ya. Yang menarik untuk terus tetap tabah, ya. Untuk tetap terus mengikuti, ya. Bukan tentang masa lalunya, tentang kesulitannya, tetapi ada hal yang di depan yang dirindukan, yang jauh lebih besar, jauh lebih ringan, jauh lebih baik.
Itulah kerinduan. Makanya kalau sering kita lakukan dibilang, oh Yerusalem, kota mulia, ada kerinduan. Ya, hatiku rindu ke sana. Ya, kerinduan itulah yang terus menjadi menjadi menarik kita tetap teguh, tetap bertahan, tetap tabah. Ya, arti kerinduan ini di dalam bahasa aslinya dibilang greatly desired. Keinginan yang sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma sekedar rindu pengen ke surga, tetapi tidak sungguh-sungguh menjalani perjalanan untuk menapaki menuju ke sana. Ya, greatly desired. Ya, itu. Nah, yang menarik di sini di ayat sebelumnya, ya, ini satu gambaran, ya. Ini masih dalam satu perikop, ya. Kami tidak tawar hati, jadi tidak putus asa. Jadi walaupun ya manusia lahiriah ini garis biru ini semakin merosot, ya, umur tambah tua, tambah kurang tenaga, ya, kekuatan fisik itu secara alami, fisik ininya. Tetapi dikatakan namun manusia batiniah kami, ya, dibaharui. Jadi semakin tambah sampai semangat, ya, semangat lagi, tinggi lagi. Jadi buat tua itu tidak menjadi paralel dengan penurunan penurunan tenaga menjadi penurunan semangat. Tapi firman Tuhan mengajarkan tidak demikian. Dan ini ada menjadi bukti yang hidup yang kita saksikan di Zoom ini, ya. Amang Prof yang sudah 80-an tahun, Inang Murtina 80 tahun, semangatnya coba lihat, bandingkan itu kan, semangatnya merosot apa tetap meningkat, ya. Dan ini yang menjadi pembelajaran kita, ya. Ketika kita pun nanti semakin tua, ya, ada figur yang kita bisa lihat, ya, figur hidup, pandangan mata kita, semangat. Bukan soal tenaganya, tetapi semangatnya, rohnya, spiritnya menggebu-gebu, tetap bersemangat. Dan jarak ini, ya, jarak ini semakin itu ditentukan dibaharui dari sehari ke sehari, terus ditambahkan, bertambah semangatnya, tambah kokohnya. Sebab ya di ayat yang berikutnya dikatakan penderitaan, kalaupun ada penderitaan yang kita alami di masa-masa umur usia hidup kita, tapi itu mengerjakan bagi kemuliaan kekal. Jadi ada semangat ini untuk kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Jadi nggak melihat penderitaan itu sesuatu yang beban, ya, tidak menjadi tekanan, tetapi itu adalah bagiannya kumulatif investasi, ya, akumulasi daripada semangat ini sehingga kita menapaki kehidupan ini dengan dalam kerinduan. Dan tentunya, ya, saya tambahkan di ayat 6 itu lanjutannya, sebagai lanjutannya, hati kami senantiasa tabah. Ya. Jadi yang dibangun pertama adalah kesadaran bahwa kesadaran kita masih jauh dari Tuhan, tetapi kita tabah, ya, tabah menjalani keluhan-keluhan, kesulitan-kesulitan, masalah kita selama kita masih di dalam di tubuh ini, dan kita perlu tabah. Tabah itu tidak tawar hati, gitu kan? Artinya tidak tawar hati, selalu merasa kuat, ya. Walaupun sudah usia 70-80 tahun, tapi merasanya, ya, tidak ada ngalu aja dagingon, enggak, itu namanya keluh kesah. Tapi selalu merasa kuat, walaupun dia semakin merosot, tetapi merasanya menjadi sesuatu yang mendorong
bertambah kuat lagi. Berdiri teguh, tidak goyah, tidak putus asa, ya, giat dan giat selalu. Itulah yang menjadi kalimat ataupun kata-kata yang memberikan kekuatan, ketabahan di dalam keluh kesah, sehingga ya kesadaran kita tahu bahwa di dalam kesadaran ini bukan cuma sekedar tahu pikiran, ya, tapi kesadaran itu dialami dengan perasaan, dengan pikiran dan perhatian, mengamati, memastikan apa yang harus dilakukan. Kita sadar bahwa kita masih jauh dari Tuhan, maka kita terus tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan ketika saatnya kemah kita dibongkar. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kesadaran kami Tuhan bahwa kami masih jauh dari Tuhan. Namun Tuhan memberikan jaminan as a down payment sebagai keinginan tetap Tuhan menjaga kami, roh Tuhan menghibur kami, menguatkan kami di dalam keluh kesah kami, di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami kuat, kami tabah menjalani, dan kami memiliki ditarik oleh kerinduan kami, oleh pengharapan kami, bahwa ada kediaman yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.